Makasih banyak Pak. Oh iya Pak, kami tahu nasib Bapak sudah terjamin, masa depan Bapak juga sudah bagus, sedangkan kami Pak, kami baru mau merintis karir menjadi lebih baik. Tapi batu lompatan kita udah dihancurkan sama Bapak. Hoki Caraka. Hoki, saya mau ketemu kamu. Saya mau bicara. Dan saya mau sampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Saya tidak sedang menghancurkan karirmu. Dan kalau kamu, masa depanmu, pekerjaanmu, harus kami jamin. Kamu akan saya masukkan perusahaan yang ada di Jawa Tengah hari ini kalau perlu. Saya hanyalah anak desa yang mempunyai mimpi untuk main di Piala Dunia, dan betapa bangganya orang tua saya ketika dia melihat anaknya bermain untuk Indonesia di tengah ribuan penonton. Tapi ini hanyalah sekedar mimpi. Mimpimu masih banyak. Masih banyak kesempatan lain yang bisa kamu berikan. Dan saya dukung itu sepenuhnya. Dan masih banyak event. Kalau perlu kita create event sendiri. Bung Karno pernah melakukan itu. Terima kasih, orang tua saya tidak bisa cerita ke teman-temannya kalau punya anak yang sangat membanggakan karena bisa main di Piala Dunia. Arkan Fikri, saya akan mempromosikan ke dunia bahwa kamu adalah pemain terbaik. Siapalah Ganjar ini sebenarnya? Saya tidak ikut tanda tangan apapun. Terus kemudian saya sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang penyelenggaraannya salah satunya ada di Solo. Namun saya betul-betul bisa memahami Mbak, bagaimana perasaan adik-adik kita di U20 dan para supporter bola tentu saja. Dalam konteks ini saya mau minta maaf sama mereka. Tetap semangat, tetap maju terus. Ya. Maka untuk adik-adik, minta maaf, terus berhati. Kalau saya bisa membuat statement dan menggagalkan pekerjaan sebesar ini, memangnya otoritasnya ada di mana? Saya kira kalau keputusan itu ada di FIFA dan kemudian mereka komunikasinya dengan PSSI, tentulah mereka sudah akan menyiapkan segala sesuatunya. Maka di dalam pernyataan saya itu, sebagai kader partai, ya, saya menyampaikan cerita bagaimana kesejarahannya, bagaimana kemudian potensi-potensi yang kemungkinan bisa merugikan kita, itu. Maka kami dorong agar U20 bisa berjalan. Bisa berjalan, bisa terselenggara, ya, tanpa Israel. Lalu bagaimana? Silahkan pemerintah membuat terobosan-terobosan, bernegosiasi kayak lobby kayak begitu ya, agar kemudian tetap bisa terselenggara. Jadi kami juga ingin terselenggara. Gitu. Jadi kami ingin ini sukses, tapi saya punya tanggung jawab moral, konstitusional, kepartean bahwa ada misi yang mesti kita bawa terkait dengan relasi kita dengan Israel. Hanya itu aja. Kita pikirkan pada saat itu. Umpama, co-host. Kalau kita co-host dengan negara yang lain, tetangga kita umpama, itu juga bisa kita lakukan kok. Memang butuh well prepare. Ini yang mesti disiapkan. Ada juga upaya-upaya dari Kemlu waktu itu, kalau tidak salah. Pernah diupayakan bagaimana agar ini bisa berjalan. Umpama, kemudian tanpa lagu kebangsaan, tanpa bendera, macam-macam. Meskipun belum tentu kita bisa sepakat soal itu. Tapi upaya ini yang kemudian kita mintakan untuk dilakukan terobosan. Atau cara lain yang kita tidak tahu apapun yang bisa dilakukan. Pasti pemerintah punya pada soal itu, karena saya lihat Bu Menlu, Menteri Menpora Interim, terus kemudian Ketua PSSI, mereka kan punya punya effort dan sudah diperintah oleh Pak Presiden untuk melakukan upaya itu juga. Dan kalau tidak salah, cerita soal ketidaksetujuan dan sebagainya itu saya baca di media sekitar tanggal 11 Maret kalau tidak salah, itu akan diambil oleh Kemlu. Berarti sudah ada dong upaya-upaya itu dan indikasi-indikasi itu. Karena waktu itu saya tahu Ketua PSSI yang juga Menteri BUMN, Pak Erik ini kan dekat sekali. Jadi bisalah argumentasi itu disampaikan. Betul-betul disampaikan. Kan semuanya tidak tahu, Mbak. Pada saat kita bidding pada awal 2019, saya kira ya awalnya di 2019 waktu itu, kan kita tidak pernah berpikir akan masuknya Israel sebagai salah satu peserta yang lolos prakualifikasi kan. Itu aja sebenarnya. Dan informasi itulah yang kemudian publik tidak mendapatkan lebih banyak lagi. Pada saat awal penolakan tidak dari itu aja dong. Ada banyak sekali yang melakukan penolakan, ya. Nah, partai kami kan punya sikap. Pasti partai kami sudah bernegosiasi. Sudah bernegosiasi dengan pemerintah, dengan PSSI. Sudah pasti itu.
Dan saya kira ada beberapa media yang sudah mengcover cerita itu. Kami sepakat, kami punya pemikiran yang sama dan kami harus berstatement bersama. Pernah bertemu Ibu Mega pada soal ini, tapi rasa-rasanya kalau saya mengikuti dari media, bagaimana Sekjen juga menyampaikan, saya kira kita punya persamaan keputusan dan pemikiran pada soal ini. Saya tidak tahu sampai sedetail itu yang saya katakan di awal tadi, pasti dengan sikap PDI Perjuangan terhadap Palestina, terhadap Israel, partai pasti melakukan upaya itu. Karena kita punya kepanjangan tangan yang ada di parlemen. Kita ada yang di eksekutif. Pasti komunikasi itu sudah lama dilakukan. Apakah kemudian mendapatkan respon dengan baik? Nah itulah sepertinya kejadian ini harus terjadi. Statement-statement harus terjadi. Ya dilihat aja di media. Karena sebuah sikap keputusan yang harus kita ambil. Kan kita punya komitmen ya. Komitmen untuk ikut dalam perdamaian dunia, khususnya mendukung Palestina. Kita ikut, itu yang pertama. Dan itu menjadi kontrak sosial kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan tentu saja ada juga politik luar negeri kita yang bebas, aktif turut serta dalam perdamaian dunia, dan itu dilakukan. Dan sejak zaman Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi kita konsisten kan. Itu konstitusional, ideologis buat PDI Perjuangan. Yang kedua, empirisnya muncul. Ya, yang paling baru apa ya? Setelah statement saya keluar kemarin, sepak bolanya di Palestina aja ditembak gas air mata oleh Israel. Di Israel memang rasa-rasanya sangat kanan begitu. Sehingga potensi-potensi terjadi konfliknya akan sangat makin tinggi. Ini yang juga kondisi empiris yang ada. Saya juga mencatat, kita melihat beberapa kali perjalanan penolakan-penolakan yang muncul itu, kan saya juga punya informasi Mbak di Jawa Tengah. Bagaimana kelompok-kelompok yang punya potensi, kita ingetin ya soal keamanan. Jangan sampai kemudian nanti ini terjadi respon yang jauh lebih keras. Mana pertimbangan yang lebih penting? Maka kita mengingatkan itu agar kita bisa mengendalikan, mengantisipasi dan sebagainya. Tapi kita ingetin, bukan tidak ada, itu ada. Permenlu nomor 3 2019. Dan itu tentang apa? Ini adalah panduan hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang di bab 10 bagian hal khusus itu. Aturannya jelas. Nggak boleh bendera, nggak boleh lagu kebangsaan, nggak boleh forum umum diberikan, khusus diberikan kepada yang seperti itu. Jadi 4 poin inilah yang kemudian menjadi dasar itu. Jadi by law kita ya ngikuti aturan, by konstitusi kita turut serta, dan kita tidak lupa pada sejarah jas merahnya. Dan ini perjuangan yang saya katakan tadi cukup panjang, sejak Bung Karno sampai Pak Jokowi, Indonesia salah satu yang konsisten. Memang complicated. Dan itu kemudian menjadi dilema-dilema. Itu alasan yang kita harus kemukakan. Semua tidak menjadi perhatian karena ini bola. IPU sangat politik waktu itu. Memang ada yang nonton? Tidak. Apakah itu kecolongan? Kecolongan buat saya. Kecolongan kita. Emangnya kita boleh mengiyakan pada soal itu? Atau jangan-jangan kita harus mereview politik luar negeri kita? Mari kita duduk kalau begitu. Mari kita undang partai politik, kita undang tokoh bangsa, tokoh agama, duduk bersama. Agar kemudian menjadi konsensus dari bangsa untuk menyikapi itu. Tapi ingat sejak kita berdiri, sikap kita tidak pernah berubah pada soal itu. Dan sampai detik ini tidak berubah. Paspor saya masih ada tulisannya. Ya, Israel dan Taiwan itu ditandain khusus gitu. Mari kita pikirkan soal itu. Ada upaya-upaya yang tidak tercover oleh media sebagai salah satu usaha kita untuk mencoba memperbaiki situasi dan memitigasi dan memberikan tugas. Maka kemudian yang saya katakan tadi ada ya yang berkaitan dengan tidak setuju, penolakan-penolakan akan dihandle oleh Kemlu. Jadi pasti Kemlu sudah menyiapkan itu. Pasti Kemlu sudah menyiapkan. Kemlu kan sudah punya pengalaman gitu. Itu jadi pasti sudah dilakukan. Aku yakin pada soal itu. Hanya persoalan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Partai kami melihat kok tidak ada progres apa-apa. Itu ada sejarahnya. Tidak hanya loyalitas pada partai, ya, tapi juga sikap kita yang sangat jelas secara konstitusional.
Bahkan regulasi pun seperti peraturan menteri juga sangat jelas. Ini aturan loh ini. Kayak ini mau hanya sekedar cari uang. Apakah kita tidak menghitung yang lain? Dan perhitungan saya yang lain macam-macam tadi itu yang saya sampaikan ada 4 poin tadi. Ada pelanggaran Permenlu untuk saya yang di daerah, untuk kami kepala daerah. Mau diabaikan itu? Hanya sekedar demi cuan? Enggak. Bagaimana relasi dan konsistensi kita dalam pembelaan kemerdekaan bangsa? Dari penindasan, dari kolonialisme, apakah pertimbangan kita hanya itu? Maka saya katakan, ya dalam konteks itu. Maka banyak sudut pandang yang bisa kita pakai untuk menilai sebuah keputusan ini. Gelombangnya berjalan. Gelombangnya berjalan. Kami punya analis sendiri. Jika berhenti seperti apa, jika terus seperti apa. Apakah tidak diperhitungkan jika terus nanti apa yang akan terjadi dengan kelompok penolak yang lain? Kira-kira kami akan demo berjilid-jilid enggak kalau dari PDI Perjuangan? Pasti tidak. Jalur kami adalah jalur yang bisa kami komunikasikan dengan pemerintah. Pertimbangannya tidak hanya sekedar ekonomi itu saja. Bahwa itu mengalami kerugian, sudah pasti. Tapi ada kemudian agenda yang lebih besar lagi yang harus kami protect. Jadi, ya orang menilai yang dari kacamata ekonomi dilemparlah soal cerita itu, terus kemudian menghitung kalkulasinya. Tapi sisi lain kami punya pertimbangan yang lebih. Itu sudah menjadi pertimbangan semuanya. Maka kita sudah menghitung betul pada pilihan-pilihan. Dan ini memang pilihan tidak mudah. Sekali lagi kejadiannya kan tidak dari awal pada 2019 kan. Setelah kita ketahui sampai Israel lulus kan. Kalau tidak kan enggak. Ini keputusan saya nggak bisa menekan. Maka kami menyampaikan masukan, kami menyampaikan catatan, kami menyampaikan dasar-dasar argumentasi konstitusional, sejarah, terus kemudian kita bicarakan bagaimana spirit du kontrak sosial yang ada di dalam konstitusi kita, sampai regulasi turunannya, sampai analisis yang lebih lengkap, sosial, politik, keamanan, dan sebagainya. Silakan dibuka. Kalau partai yang saya tangkap pasti posisinya posisi ideologis konstitusional. Gak lebih dari itu. Karena kalau tarik-tarikan yang dalam arti political interplay, Pak Jokowi ketemu Bu Mega berkali-kali kok. Berkali-kali. Bahkan saya lihat fotonya terakhir yang bertemu di istana. Sebelumnya berbicara tanaman, makan bersama, kan berkali-kali. Saya kira beliau berdua sangat bisa berkomunikasi bagus. Sangat bisa. Jadi perjuangan sangat memperhitungkan dengan cermat. Apakah elektoralnya dipertimbangkan? Pasti. Tapi mana kemudian di antara pilihan itu mesti dilakukan. Dan pada soal itu, antara elektoral dengan ideologis, kalau Bu Mega Mbak, pasti pilih yang ideologis. Dengan keputusan ini pasti akan dilakukan sebuah gerakan. Siapapun akan bisa menumpang pada gelombang ini. Dan saya biarkan, saya tidak pernah mendilit. Saya biarkan kawan-kawan mengekspresikan semuanya, ya marah, ya protes, mencaci, memaki, gitu. Bahkan sampai pada posisi mereka bicara sangat politis sekali. Gak sudi pada partai, gak sudi pada GP dan sebagainya. Itu sudah menurut saya pada sikap. Tapi saya tahu kalau kemudian waktu akan menentukan itu. Hanya satu saja. Protes keras saya. Silakan kritik Ganjar, silakan hajar Ganjar. Silakan. Tapi jangan hajar anak dan istri saya. Itu yang saya tidak terima. Tapi yang lain silakan hajar saja ke saya. Saya tahu kok Mbak, ini konsekuensinya pasti akan terjadi seperti itu. Kami punya. Media tracking kami ngerti, analisis ngerti. Survei semua dibaca. Bagaimana partai, person, ya, kelompok-kelompok yang ada. Memangnya dunia sekarang nggak bisa dibaca pada soal itu. Itu sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali membaca. Semua akan survei di situ. Maka saya katakan, ketika banyak teman mencaci maki saya harus putuskan ini. Lebih baik diam aja seperti yang lain gitu. Oh enggak. Saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Sebagai gubernur pun sama. Saya nggak bisa senangkan semua orang. Kalau menyenangin semua orang, jualan es krim aja. Seandainya kita bisa melakukan sebuah tindakan terobosan dan kemudian Israel tidak ikut dengan berbagai cara, saya akan menjadi penonton, saya akan menjadi supporter. Dan beberapa anak ini kenal. Dan beberapa di antaranya mau ketemu saya. Dan beberapa di antaranya menyampaikan pesan. Sampaikan maafnya. Sama-sama kita saling memaafkan. Tapi dia pengen ketemu.
Saya terharu, saya lupa namanya. Mas Ganjar tahu nggak? Anak itu dan orang tuanya idola banget sama Mas Ganjar. Aku minta nomor teleponnya. Aku pengen ketemu. Secara pribadi kalau harus minta maaf, aku mau minta maaf sama dia dan keluarganya. Aku mau peluk dia. Biar mereka kemudian bangkit lagi sebagai anak bangsa yang berprestasi. Karena dia pengen nggak bisa tampil dan pengen tampil orang tuanya dan sebagainya yang lebih pada suasana emosional. Untuk yang hari ini tidak bisa terselenggara. Tapi apakah sebagai orang tua kita akan menghentikan mereka dan semua menjadi kiamat pada detik ini? Buat saya tidak. Saya tidak pernah menghancurkan mimpi mereka. Saya tidak pernah menghancurkan. Bahkan punya pikiran secuil pun tidak. Tapi mereka mengekspresikan ini dan itu disampaikan ke saya, oke. Maka cari. Apakah Ganjar? Siapa Ganjar ini? Apakah Wayan Koster? Siapa Wayan Koster ini bisa menghentikan? Apakah ada skenario lain? Bagaimana dengan para penolak yang lain? Apakah mereka kontributor? Atau hanya karena saya? Kalau karena saya, boleh nggak saya kemudian tentukan saja hari ini lagi? Hidupkan lagi tanpa Israel. Selesai.